Di sebuah kota kecil di utara negeri, hiduplah seorang pemuda bernama Roy. Sejak kecil, hidup mengajarinya bahwa mimpi itu bukan untuk mereka yang malas. Mimpi adalah milik mereka yang mau jatuh, bangkit, dan berlari lagi. Roy lahir dari keluarga sederhana. Ibunya mengelola kedai kecil, ayahnya dulunya petani, kini terbaring sakit. Sejak usia 12, Roy sudah ikut berjualan di pasar, memanggul keranjang lebih besar dari tubuhnya, menahan lapar, demi menabung harapan kecil di sudut hatinya. Suatu malam, sambil membantu ibunya di dapur, Roy bertanya, "Bu, kalau aku ingin kaya, harus bagaimana?" Ibunya menjawab, "Bikin orang lain bahagia dengan tanganmu, Roy. Uang akan datang." Setelah itu, di usia 15 tahun, Roy mengambil keputusan besar, berhenti sekolah. Semua tabungannya ia gunakan untuk berjualan teh es keliling. Awalnya ramai, lalu musim berganti. Hujan deras membasahi jalanan, pelanggan menghilang, dan modalnya habis. Roy kalah, tapi belum menyerah. Ia belajar satu pelajaran penting. Kalau satu jalan buntu, carilah jalan lain. Satu sore di sudut dapur neneknya, Roy menemukan seikat rumput laut kering, gurih, renyah, alami. Sebuah ide lahir. Ia bereksperimen malam demi malam, menggoreng, memanggang, mengeringkan. Percobaan pertama, gagal. Kedua, gagal. Ketiga, gagal lagi. "Roy, kapan kamu berhenti membuang uang kita?" "Belum, Bu. Aku belum gagal. Aku masih di tengah jalan." Akhirnya, setelah berpuluh-puluh percobaan, Roy menemukan resep sempurna. Rumput laut tipis, bumbu sederhana, dipanggang, hingga renyah, harum dan meleleh di lidah. Ia membungkusnya dengan sederhana. 20 bungkus pertama dibawa ke pasar. Hari pertama, 3 bungkus terjual. Hari kedua, 5 bungkus. Hari ketiga, seorang pembeli datang mencari-cari. "Ada yang kemarin?" Enak sekali. Roy tahu, ini bukan tentang berapa banyak yang laku hari ini, tapi tentang berapa banyak hati yang bisa disentuh. Tapi, dunia bisnis tak pernah diam. Peniru bermunculan, harga perang, pasar jadi keras. Roy hampir menyerah. Suatu malam, ayahnya yang sudah lama sakit memanggilnya. "Nah, bukan soal produkmu lebih murah, buatlah produkmu punya hati." Sejak malam itu, Roy mulai menyelipkan pesan kecil di tiap bungkus camilannya. "Terima kasih sudah percaya pada kami. Semoga harimu seindah lautan." Pelanggan mulai kembali, bukan hanya karena rasa, tapi karena kehangatan yang mereka rasakan. Di usia 19 tahun, Roy membuka gerai kecil. Mimpinya lebih tinggi lagi, membawa daun emas ke luar negeri. Tantangan datang bertubi-tubi, sertifikasi, birokrasi, modal. Roy mempertaruhkan segalanya. Ia ikut pameran makanan di Bangkok. Hari pertama, sepi. Hari kedua, seorang pembeli dari Jepang mencicipi produknya dan tersenyum. Ini rasa laut asli. Jarang ada yang begini. Di usia 22 tahun, Roy berdiri di hadapan ratusan karyawannya. Ia menatap semua orang dengan mata berbinar. "Saya bukan anak paling pintar, bukan anak paling berbakat, tapi saya percaya kalau kita membuat sesuatu dengan hati, bahkan selembar daun kecil, bisa menjadi jembatan mimpi bagi ribuan orang. Saya bukan anak paling pintar, bukan anak paling berbakat, tapi saya percaya kalau kita membuat sesuatu dengan hati, bahkan selembar daun kecil, bisa menjadi jembatan mimpi bagi ribuan orang." Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa share ke temanmu. Mungkin aja kamu Roy selanjutnya.